Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami, kelas TIB 22 Universitas Anofaya. Yang dimana di sini dari kelompok kelompok kami akan menjelaskan tentang IoT yang berjudul palang parkir otomatis. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan nama saya Fandi Hasan Maulana. Dan saya Hidayatullah. Saya Lutfan Syafiq. Mungkin biar tidak agak lama, tentu saja saya akan menjelaskan tentang proyek kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang mengenai palang parkir otomatis. Palang parkir otomatis adalah perangkat yang dirancang untuk mengontrol akses kendaraan di area tertentu. Adapun pengertian palang parkir otomatis di sini adalah sistem mekanis dan elektronik yang memungkinkan pengelolaan akses kendaraan secara otomatis. Tiang palang atau barit arm naik dan turun sesuai perintah yang diberikan oleh sistem, seperti akses tiket, sensor, atau sistem pengenalan plat nomor. Adapun fungsi utama dari palang parkir otomatis di sini pengaturan akses. Untuk membuat akses kendaraan yang masuk dan keluar di area tertentu. Yang kedua, keamanan. Manajemen keamanan di sini hanya mengizinkan kendaraan yang terautorisasi. Yang selanjutnya ada manajemen parkir, mengelola data kendaraan masuk dan keluar untuk pemantauan kapasitas parkir, efisiensi operasional untuk mempercepat proses dan keluar kendaraan dibandingkan dengan metode manual. Yang terakhir itu ada integrasi pembayaran untuk memfasilitasi penerapan sistem parkir berbayar. Adapun cara kerja dari palang parkir otomatis di sini yaitu yang pertama itu masuk, pengemudi mendekati pintu masuk parkir, dan sistem membaca kartu, tiket atau plat nomor. Setelah itu, setelah validasi, tiang palang terbuka untuk mengizinkan kendaraan masuk. Langkah yang kedua itu keluar, pengemudi mendekati pintu keluar parkir, sistem memverifikasi tiket parkir atau pembayaran, dan setelah diverifikasi, tiang palang akan terbuka untuk kendaraan keluar. Yang terakhir yaitu ada sistem anti jepit, sensor mendekati keberadaan kendaraan agar
palang tiang agar palang tidak menutup ketika kendaraan belum sebelumnya lewat. Adapun keunggulan dari palang parkir otomatis, di sini mal dan pusat pembelanjaan mengelola kapasitas parkir dan penerapan tarif parkir. Adapun kekurangan dari palang parkir otomatis di sini yaitu biaya awal tinggi, pemeliharaan dan keterangan teknologi. Jadi kesimpulannya adalah palang parkir otomatis solusi modern efektif untuk mengatur akses kendaraan, meningkatkan keamanan dan mempercepat proses parkir. Dengan fitur-fitur canggih, perangkat ini cocok untuk berbagai lokasi seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan tempat umum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen berikut yang ada di sini. Untuk Arduino Uno di sini mengirim sinyal kepada layar, kepada sensor, dan kepada servo. Untuk sensor IR di sini mendeteksi masuknya kendaraan, dan untuk layar di sini menampilkan tampilan slot parkir di dalam sudah penuh atau belum, seperti kayak gini. Full. Dan untuk servo di sini ketika ada kendaraan masuk kayak gini, servo otomatis akan kebuka. Dan untuk sensor yang di sini mendeteksi keluarnya kendaraan dari keluarnya. Dan untuk breadboard di sini menyambung semua aluran listrik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mempunyai bagian untuk menjelaskan program yang telah digunakan untuk proyek kami dengan menggunakan Arduino. Karena di sini kami menggunakan controller Arduino Uno, maka kami untuk pembuatan programnya menggunakan Arduino dari Arduino itu sendiri. Pertama di sini di bagian pertama di sini kami mengimport library yang dibutuhkan. Library yang pertama adalah WireEdge untuk untuk komunikasi antara LCD 2C dengan modulnya. Terus yang Liquid Crystal 2C ini untuk kontrol LCD, dan di bawahnya ini Liquid Crystal untuk inisialisasi dengan alamat LCD 0x27 dan dengan mempunyai kolom 12, 16 dan baris 2 baris LCD-nya. Dan untuk mengontrol servo ini adalah library-nya. Nah, untuk mendefinisikan IR sensor sama servo pin di sini kami untuk IR sensor pertama untuk mendeteksi kendaraan masuk kami letakkan di controller nomor 2 di Arduino Uno-nya. Terus untuk IR sensor yang kedua ini untuk mendeteksi kendaraan yang ingin keluar kami letakkan di Arduino Uno-nya di pin nomor 3. Dan untuk servo motornya kami taruh di papan controller Arduino Uno-nya di pin nomor 4. Nah, untuk ini ada untuk membuat objek dengan nama servo. Selanjutnya di bawahnya di sini integer slot di sini untuk jumlah maksimal slot parkir yang kapasitas parkir yang dalam proyek kami. Dan integer flex 1 2 di sini adalah untuk mencegah supaya jika IR sensor di sini mendeteksi kendaraan dan kendaraan tersebut berhenti di depan IR sensor, mencegah supaya
program di sini tidak membaca secara berulang-ulang. Jadi jika kendaraan berhenti di air sensor baik yang pertama untuk masuk ataupun yang kedua untuk keluar, jadi programnya hanya membaca satu kali ketika kendaraan berhenti di depan air sensor. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya jalur program yang kami gunakan di sini masih menggunakan struktural, masih belum berbasis objek. Jadi kami di sini masih menggunakan alur pemrograman struktural. Yang pertama, pada void pertama untuk setup, untuk mengaktifkan dan menginisialisasi LCD di sini, LCD init untuk menginisialisasi LCD, dan LCD the backlight ini untuk mengaktifkan LCD, untuk mengaktifkan LCD. Untuk menyetel IR sensor di sini supaya menjadi sebuah input. Ini programnya pin mode sebagai input, dan untuk meletakkan my servo di pin yang telah ditentukan tadi di pin nomor 4 di sini, ini my servo attack. Dan selanjutnya menampilkan menuliskan suatu di LCD. Nah, ini untuk menuliskan suatu di LCD di baris 0 dan kolom 0, dimulai dari garis 0 dan kolom 0 tulisan Arduino, dan di kolom 0 dan garis 0, dan dimulai di baris ke-1 artinya baris kedua di LCD parkir sistem. Jadi menampilkan parking sistem dengan delay 3 detik. Kemudian setelah 3 detik dilanjutkan dengan menampilkan welcome dengan di bawahnya jumlah slot yang tersedia. Untuk fungsi selanjutnya ini untuk program perjalanan program loopingnya. Ketika IR sensor pertama untuk mendeteksi kendaraan ingin masuk, jika dan aktif sensornya, terdeteksi kendaraan ingin masuk dan flagnya sama dengan 0, jadi sebelumnya masih belum ada deteksi, maka flagnya menjadi 1, artinya sudah ada deteksi bahwasanya ada kendaraan. Nah, selanjutnya jika slot parkir itu 0, tidak ada berarti penuh, maka di LCD tampil sorry parking full dengan delay 3 detik. Kemudian kembali tampil welcome dengan di bawahnya sisa slot. Jadi kembali karena tadi ini slotnya 0, maka parking full akan di sini akan slot lift, sisanya ini jadi 0. Nah, jika tidak 0, maka my servo, jadi servo motornya akan sebagai pelang di sini, pelang parkir akan terbuka dan slotnya akan berkurang satu. Kemudian LCD-nya akan menampilkan ini welcome, selamat datang, dengan di bawahnya sisa slot parkir yang telah dikurangi. Nah, setelah itu setelah IR sensor tidak mendeteksi lagi adanya kendaraan di depannya, maka flagnya kembali jadi 0 flagnya. Dan setelah itu, setelah delay 3 detik, maka servo yang menjadi palang di palang parkir di sini akan kembali tertutup setelah delay 3 detik, setelah sensor tidak mendeteksi parkir. Jadi setelah mobil berangkat maju untuk masuk ke parkiran, setelah 3 detik, maka setelah 3 detik meninggalkan depan sensor, maka palang kembali tertutup. Jadi mobil dilarang berhenti di tengah palang. Seperti itu ya. Untuk kendaraan keluar, jika IR sensor kedua yang berada di posisi kendaraan untuk keluar, jika mendeteksi adanya kendaraan dan flag 2, ini flag untuk IR 2 sama dengan 0, maka flag 2 jadi 1, artinya ada deteksi kendaraan. Kemudian servo motornya sebagai palang akan terbuka. Kemudian slot parkir akan bertambah karena sudah ada kendaraan yang keluar. Kemudian di LCD-nya akan tampil goodbye, selamat tinggal, dengan di bawahnya slot yang tersisa yang telah ditambahkan. Itu dengan delay 1 detik. Kemudian bersihkan kembali LCD-nya, tampilan LCD-nya, kemudian tampil kembali welcome dengan slot yang tersisa di bawahnya. Itu dengan itu jika setelah kendaraan pergi atau keluar dari IR sensor, kemudian IR sensor yang kedua akan kembali menjadi 0, jadi tidak ada yang terdeteksi. Dengan delay 3 detik, maka servo atau palang parkir akan kembali tertutup. Seperti itu. Jadi itu program yang kami buat dengan codingan sederhana, dengan yang masih menggunakan alur program struktural. Mungkin hanya ini penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hidayatullah undur diri. Saya Penjelasan Maulana. Saya Lutfan Syafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.